Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nuh Muhammad Muson dengan NIM 195221142. Yang kedua adalah saya Rizky Nurrohman dengan NIM 195221160. Yang ketiga adalah Dwi Indah Ratnasari dengan NIM 195221161. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang pengertian konsep dan penerapan akuntansi biaya. Pengertian biaya dari akuntansi biaya. Biaya dalam arti sempit adalah sebuah pengeluaran untuk memperoleh aktiva. Biaya adalah sebuah pengorbanan yang harus dilakukan untuk melaksanakan suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang sesuai dengan harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Beberapa orang juga mengartikan biaya sebagai sebuah bentuk pengeluaran yang dilakukan oleh beberapa pihak, baik individu maupun perusahaan, untuk mendapatkan manfaat dari tindakan tersebut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Indah Dwi Ratnasari. Perkenalkan, saya Dwi Indah Ratnasari dengan NIM 1952211161 akan melanjutkan presentasi tentang konsep akuntansi biaya. Yang pertama, pengertian akuntansi biaya. Proses pengolahan bahan baku menjadi produk jadi disebut proses produksi. Sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjadi produk jadi disebut biaya produksi barang jadi. Biaya-biaya tersebut dikumpulkan untuk menentukan harga pokok produksi melalui proses akuntansi yang disebut biaya akuntansi. Dari sini, akuntansi biaya dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian. Biaya-biaya pembuatan dan penjualan barang jadi atau penyerahan jasa dengan cara-cara tertentu serta menafsirkan hasilnya. Apabila ditinjau dari fungsinya, akuntansi biaya dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang menghasilkan informasi biaya yang dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen. Yang kedua, ruang lingkup penerapan akuntansi biaya. Penerapan akuntansi biaya tidak terbatas. Pada perusahaan manufaktur, akuntansi biaya sudah menjadi tuntutan bukan hanya manufaktur, tetapi perusahaan jasa seperti perbankan, perusahaan asuransi, dan usaha nirbala seperti lembaga pendidikan, rumah sakit, dan badan-badan sosial untuk menerapkan konsep dan teknik akuntansi biaya. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang fungsi atau peranan akuntansi biaya. Yang pertama adalah penentuan harga pokok. Fungsi akuntansi biaya yang pertama adalah untuk menentukan penentuan harga pokok atas suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Jangan sampai harga yang ditawarkan terlalu tinggi ataupun terlalu rendah oleh konsumen. Penentuan harga pokok diperoleh dengan cara mencatat, menggolongkan, memonitor, dan meringkas seluruh komponen biaya yang berhubungan dengan proses produksi dan dari data histori yang dijadikan acuan pihak manajemen dalam penentuan harga pokok produksi. Yang kedua, perencanaan dan pengendalian biaya. Dasar yang digunakan dalam estimasi biaya adalah data histori dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang diprediksi akan mempengaruhi biaya. Dalam perencanaan dan pengendalian biaya, pihak manajemen akan memonitor apakah terjadi penyimpangan, ada selisih antar biaya sesungguhnya dengan perencanaan biaya. Jika ada, pihak
Manajemen akan menganalisis penyebab terjadinya selisih serta mempertimbangkan tindakan koreksi yang memang perlu dilakukan sebagai bentuk pengendalian. Selanjutnya yang ketiga, pengambilan keputusan khusus. Akuntansi biaya menyediakan informasi biaya masa yang akan datang atau future cost. Karena pengambilan keputusan berhubungan dengan masa depan, proses pengambilan dengan masa depan. Proses pengambilan keputusan ini sebagian besar merupakan tugas manajemen perusahaan dengan memanfaatkan informasi biaya tersebut. Manajemen di suatu perusahaan dapat dikelompokkan menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama, manajemen operasi, meliputi mandor dan supervisor. Yang kedua, manajemen menengah, yang meliputi kepala bagian, manajer divisi, dan manajer cabang. Yang terakhir, yaitu manajer puncak, meliputi presiden direktur, wakil-wakil presiden direktur, bidang eksekutif, dan para eksekutif yang memegang fungsi dalam perusahaan seperti fungsi produksi, pemasaran, keuangan, dan fungsi administrasi dan umum. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok 1. Bila ada pertanyaan bisa disampaikan di WA group. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.